Halo Shalom Saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari channel YouTube Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yesodipuro. Dan pada hari ini, hari Kamis, judul pelajaran kita adalah hukum yang paling utama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami ketika kami akan mempelajari firman-Mu melalui ringkasan Sekolah Sahabat Harian pada hari Kamis ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh menuntun dan mengajar kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam pelajaran kita sepanjang pekan ini dan dalam pelajaran minggu-minggu sebelumnya, dan mungkin sebagaimana yang kita ketahui selama ini, para pemimpin agama orang Yahudi, entah itu para imam, para ahli Taurat, atau bahkan seseorang yang menduduki kedudukan tinggi seperti orang Farisi, orang Saduki, mereka berusaha untuk menentang Yesus. Tapi dalam pelajaran kali ini, kita melihat ada muncul salah seorang ahli Taurat yang tampaknya memiliki satu roh atau sikap yang berbeda, yang mungkin awalnya juga termasuk menentang Yesus, tapi kemudian dia menunjukkan kelembutan hati yang lebih mau menerima. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-28 dikatakan, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jadi setelah mendengar Yesus bersoal jawab dengan orang Yahudi mengenai apakah benar ada kebangkitan orang mati, dan Yesus memberikan jawaban yang tepat, ahli Taurat ini kemudian tertarik dan datang kepada Yesus sambil bertanya, hukum manakah yang paling utama? Dan jawaban Yesus di ayat yang ke-29 yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan yang esa. Dan Yesus melanjutkan jawabannya di ayat yang ke-30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan dia menyampaikan hal yang sama di Markus 12 ayat yang ke-31, tapi adalah kasih untuk sesama manusia. Dua jawaban Yesus, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia, diambil dari dua ayat dalam Perjanjian Lama. Kasih kepada Tuhan diambil dari Ulangan 6 ayat yang keempat, sementara kasih kepada sesama manusia dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi diambil dari Imamat 19 di ayat yang ke-18. Saudara, kata kasih yang diungkapkan dalam hal ini tidak semata satu perasaan, dorongan untuk mencintai Tuhan, tapi adalah juga mengacu kepada kesetiaan terhadap persyaratan perjanjian, yang mana tidak hanya mengesampingkan konsep kasih sayang, tapi juga berfokus kepada tindakan yang menunjukkan kepada kesetiaan terhadap perjanjian. Dan mendengar jawaban daripada Yesus, ahli Taurat itu yang bertanya mengenai hukum yang utama, dia memuji di ayat yang ke-32, memuji Yesus. Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Itulah yang diucapkan ahli Taurat itu di ayat yang ke-32. Dia memuji Yesus. Ini sesuatu yang tidak muncul dari pernyataan oleh ahli Taurat yang lainnya. Tapi orang ini memuji jawaban Yesus dan mengatakan tepat, Tuhan itu adalah esa. Lalu di ayat yang ke-33, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dia juga menyetujui betapa penting untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, kekuatan kita, kesanggupan, dan juga akal budi kita. Bahkan dia menambahkan, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia lebih penting daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Bagi orang Yahudi, khususnya para pemuka agama termasuk ahli Taurat, mereka sangat menjunjung tinggi korban bakaran, korban sembelihan. Karena apa? Karena berpikir bahwa dengan mempersembahkan korban itu, maka mereka mendapat pembenaran mereka. Gantinya memahami bahwa setiap hewan yang dipersembahkan dalam upacara korban di Bait Suci menggambarkan Yesus yang mati di kayu salib. Tapi kebanyakan orang Yahudi berpikir dengan melakukan itu maka mereka layak untuk diselamatkan. Tapi sekarang ahli Taurat ini yang datang kepada Yesus berkata, mengasihi Tuhan lebih utama daripada korban sembelihan dan korban bakaran. Mengasihi sesama manusia lebih penting dari semua ritual upacara. Bukan bermaksud untuk mengesampingkan semua ritual upacara, karena semua itu menggambarkan Yesus mati di kayu salib. Tapi dia seolah hendak mengatakan bahwa semua ketaatan,
bahkan taat kepada melakukan ritual hukum upacara, tidak akan ada artinya semua tindakan itu bila mana tanpa kasih kepada Tuhan dan tanpa kasih kepada sama manusia. Yang mana di waktu kemudian Yesus pernah menegur para ahli Taurat yang lain atau para imam dan orang Farisi yang lain, kalian sungguh picik karena memberi persepuluhan, memberi persembahan dan melakukan banyak hal lain tapi tanpa kasih. Tapi tidak dengan ahli Taurat yang satu ini, mereka dia menyetujui bahwa mengasihi adalah sesuatu yang penting. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama manusia adalah satu motivasi yang penting. Percuma melakukan semua ritual ketaatan bila mana tanpa kasih. Saudara, dari hal ini kita melihat bahwa pada akhirnya di tengah-tengah orang yang kita mungkin berasal dari kelompok, dari latar belakang budaya yang tampaknya orang yang keras, tapi bisa jadi Tuhan bisa mengubahkan satu orang daripadanya. Dan apa jawaban Yesus kepada respon ahli Taurat itu? Di Markus 12 ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jadi Yesus pun juga memuji tindakan satu orang ahli Taurat ini yang berbeda dengan para ahli Taurat yang lainnya. Saudara, bila kita boleh mengikuti setiap teladan yang baik di dalam Alkitab, seperti halnya satu orang ahli Taurat ini yang mulai belajar untuk merendahkan hatinya, membiarkan hatinya dilembutkan dengan pekabaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kristus. Tuhan memberkati kita.